membaca doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Mas Ryan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan pembelajaran hari ini, coba tengok kanan, tengok kiri, atau di bawah mungkin ada sampah. Harus Lisa. Lisa itu adalah lihat sampah, ambil, dan buang. Oke, silakan. Ada sampahnya? Sudah. Oke, sampah sarapan. Oke, silakan anak-anak. Terima kasih. Saya tutup dulu. Anak-anakku, hari ini adakah yang tidak masuk? Siapa, Nak? Mas Rozi. Kenapa? Kemarin tidak masuk ya? Kemarin minggu, kemarinnya lagi masuk. Ada izin sakit? Oke, mudah-mudahan Mas Rozi cepat sembuh anak-anak ya, sehingga bisa bertemu dan belajar lagi bersama kita. Oke anak-anak, baiklah. Kenapa Ibu tadi saya minta untuk mengambil sampah? Karena jika sekolah kita nyaman, ruangan kita nyaman, maka belajarnya juga nyaman. Selain itu, kebersihan adalah sebagian dari iman. Oke anak-anak. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu. Apakah kalian masih ingat pembelajaran yang Ibu berikan pertemuan kemarin? Ingat, coba angkat tangan. Siapa yang masih ingat pelajaran apa? Oke, Mas Abi. Tentang pesawat sederhana. Oke, pesawat sederhana ada berapa? Apa saja Mas Abi? Tuas, katrol, bidang miring, roda poros. Sekarang ini gambar gunting. Titik tengahnya nomor berapa? Apa namanya? Namanya titik tumpu. Sehingga ini termasuk tuas jenis 1. Oke, prakteknya gimana Bu? Apakah kita harus ke taman? Tidak, tapi kita membawa, Ibu kemarin sudah pesan ya, bahwa ada beberapa alat dan bahan yang kalian bawa untuk pembelajaran hari ini. Kita akan pelajari lebih lanjut pembelajaran hari ini mengenai bagaimana cara perhitungan tuas. Oke. Sebelumnya, ayo kita melakukan relaxing dulu dengan tepuk jempol. Oke. Masih ingat ya? Tepuk jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, tujuan belajarnya adalah melalui model problem based learning, peserta didik diharapkan dapat 1. Menganalisis bagian tuas melalui video jungkat-jungkit. Yang kedua, melalui gambar jungkat-jungkit di situ. Yang kedua, mengombinasi letak titik beban, titik kuasa, dan titik tumpu pada praktikum secara kolaboratif. Yang ketiga, menafsirkan syarat keseimbangan tuas melalui diskusi dengan kolaboratif juga. Yang keempat, menafsirkan hubungan letak titik kuasa dengan keuntungan mekanis tuas melalui praktikum secara kritis. Yang kelima, menghubungkan prinsip kerja tuas dengan sistem gerak tubuh manusia melalui praktikum dengan kritis. Oke anak-anak, sedangkan kegiatan kita kali ini adalah yang pertama, kita nanti akan melakukan praktikum secara sederhana menggunakan alat dan bahan yang sudah Ibu pesankan kepada kalian kemarin, gitu ya. Ini gambar 2 orang sedang ngapain? Bermain juga, benar, bermain juga jungkit. Ada si kakak dan si adik. Lihat ya, ini keadaannya bagaimana ini? Siapa yang di atas? Adik. Mungkin dari gambar ini ada nggak pertanyaan yang bisa kalian utarakan sehingga nanti kita akan bahasnya? Ini bagaimana ya?
Mungkin dari gambar ini ada nggak pertanyaan yang bisa kalian utarakan sehingga nanti kita akan bahas. Oke, oke, pertanyaan dari Mas Kanza. Apakah Bu adiknya, kakaknya tadi bisa bermain bersama-sama gitu ya? Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, silakan Mas Zaki. Apakah berat badan seseorang itu terlihat dari kakak dan adik tadi ya Mas Zaki ya? Oke, baiklah. Yang ketiga, iya Mas Ryan. Oh, posisi mereka apakah juga mempengaruhi keseimbangan sehingga dia bisa bermain jungkir-jungkir secara seimbang? Kalau ini kelihatannya nggak diseimbangkan, bisa nggak seimbangkan ya? Oke, baiklah anak-anakku. Untuk kegiatan selanjutnya adalah kalian bersama dengan teman kelompok untuk mendiskusikan dan kita melakukan praktikum. Kemarin sudah saya ini juga ya, kasihkan grup WA ya, grup. Oke, silakan kalian bersama teman-teman berpindah menempati posisi masing-masing. Baiklah anak-anak, Ibu akan memberikan LKPD yang nanti akan kalian bahas. Coba anak-anak kemarin Ibu pesankan untuk membawa apa saja? Terus uang koin ada berapa? 8 keping. Terus apa lagi? Lego, coba sekarang dikeluarkan. Ibu cek apakah sudah benar. Penggarisnya berapa ini? Berapa senti? Oke. Sebelum dimulai disiapkan dulu, Ibu saya akan cek apakah alat dan bahannya sudah. Oke. Sudah ya, Nak? Kalau begitu coba lihat nih. Ibu punya aplikasi anak-anak. Nah, ini ada aplikasi, Nak. Aplikasi Pet Oredo tentang balancing atau keseimbangan. Gitu ya. Nah, ini adalah jungkat-jungkit. Biasanya kalau jungkat-jungkit yang titik kuning itu namanya apa, Nak? Ini tumpu. Nah, kita sepakati yang ini tumpu, yang bagian kanan ini adalah tetap tempatnya beban, yang bagian kiri ini adalah tempatnya kuasa. Tambahan lagi, untuk antara titik tumpu dengan titik beban itu nanti ada jarak atau lengan yang namanya lengan beban. Sedangkan yang titik tumpu dengan kuasa namanya lengan kuasa. Coba sekarang kita lihat di sini. Ini saya ambil penggaris, nanti akan saya bagikan link ini ke kalian untuk belajar bersama ya, belajar di rumah. Nah, ini ada penggaris. Coba saja Ibu akan meletakkan beban, pengennya 20 ini saya ambil 20 kilo. Diletakkan di mana? Di kanan yang nomor berapa? Ayo acak-acak. Oke, 1,5. Oke. Terus kemudian Ibu akan meletakkan beban di 15. Kira-kira di mana? Coba sini dulu ya. Ternyata oke, ternyata lebih berat. Kita geser kemana nih? Coba kita geser ke sini dulu. Oh, nggak bisa. Kita geser ke sini dulu. Apakah dia seimbang? Seimbang ya. Oke, kalau ini pakai aplikasi anak-anak. Sekarang kalian bersama dengan LKPD di situ, kalian melakukan praktikum. Ya. Ibu sudah bawa alatnya? Oke. Dikeluarkan penggarisnya. Kemudian Lego sama uang mainannya, uang koinnya. Dikeluarkan, dibuka. Anak-anak, penggaris ini panjangnya berapa?
30 cm. Kalau kita ambil tengah-tengah, legonya ditaruh di angka nomor berapa? 15. Berarti ini akan menjadi titik tumpu. Yang di sini tuh titik tumpu. Sedangkan nanti yang bagian kanan. Ingat, ini bagian kanan kamu ya, Nak. Antara titik tumpu tadi disepakati, yang bagian sini adalah bagian bukan, yang bagian barat ini kuasa. Antara titik tumpu dengan beban namanya lengan. Lengan. Antara titik tumpu dengan kuasa. Oke, sekarang coba kalian waktunya untuk mengerjakan LKPD-nya. Anak-anak, dari langkah kegiatan praktikum ini, kira-kira ada yang ditanyakan? Belum? Siap mencoba? Siap. Boleh dilakukan sekarang, baca bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kalian mulai merakit apa yang sesuai dengan sesuai petunjuk praktikum, anak-anak. Yang pertama berapa sama berapa? 11 sama 11. Oke. Kalau sudah nemu, bisa ditulis di tabel. Sesuai dengan sesuai petunjuk praktikum mana? Ada yang data yang tidak bisa tanya. Yang pertama berapa sama berapa nih? Bisa? Cari simbolnya. Bisa? Ini langsung dicatat. Langsung dicatat. Kan? Alatnya sudah semuanya, teman-temannya sudah bisa semuanya ini. Coba dicari bagaimana dia bisa seimbang. Oke. Apakah menurutmu ini seimbang? Kalau sudah tahap 1, Lanjutkan ke tahap selanjutnya, nomor 2. Aktif ya. Tabel nomor 2. oke, dilanjutkan ke tabel nomor 2. Enak ya main-main gini ya. Seneng ya. Butuh ketelitian anak-anak. Nah. Boleh ditulis tebak-tebakannya di ini beban berapa? Ini semua di sini lagi. Ditambahin. Tunggu sini. Ini berapa? Sini sini. Sini. Ini buat Sudah kemudian di sini sudah selesai anak-anak. Oke, lihat di buku halaman 100 anak-anak. Lihat nih semuanya. Di buku halaman 100 coba dilihat. Di sini ada kaki yang sedang berjinjit seperti ini. Titik tumpunya di mana? Coba berdiri dulu, berdiri deh, biar nggak capek juga. Sekarang coba berdiri dan berjinjit. Oke, sudah. Menurut kalian, kita berjinjit ini termasuk sistem tuas apa enggak?
Iya. Oke, tumpunya di mana? Oke, boleh kembali lagi. Tumpunya di mana? Di jari-jari. Oke, bentar. Terus kemudian kita merasakan bebannya ada di mana? Di bagian apa namanya? Punggung kaki. Sedangkan betisnya adalah sebagai kuasa. Bebannya ada di tengah, berarti termasuk tuas jenis berapa? Berapa? Dua. Benar apa enggak? Nanti cari lagi ya bersama-sama. Nah, itu untuk juga mengacu soal yang nomor 3. Gitu ya. Oke. Anak-anak bersiapkan untuk presentasi. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dipimpin oleh Mas Ryan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Muhammad Araya Nizar. Mungkin ada pertanyaan, bisa dijelaskan maksudnya apa nih? Ada pertanyaan? Jelaskan. Oh, dijelaskan dulu. Oke, saya akan menjelaskan di tabel nomor 3, yaitu titik tumpunya ada berada di sebelah sini. Beban bebannya adalah 3, jarak dari titik tumpu ke beban adalah 9 cm, dan kuasanya adalah 2, jarak dari titik tumpuan ke jarak lengan kuasa adalah 13,5. Jadi 13,5 dikali 2 hasilnya 26,5, 9 kali 3 hasilnya 27. Jadi hasil dari keduanya ini hampir sama, maka semuanya seimbang. Oke. Silakan, adakah pertanyaan? Satu saja. Kenapa pada nomor 2 itu seimbang padahal jumlah koinnya berbeda? Silakan Mas Ryan, mungkin bisa dijawab. Karena hasil dari keduanya ini 26,5 dan satunya 27, jadi hampir sama, makanya seimbang. Lihat yang mudahnya. Kira-kira kamu dapat nilai 26,5 sama 27 dari mana? Ini dari lengan kuasa dikalikan dengan beban dan lengan beban dikalikan dengan bebannya. Oh ya, oke. Jadi hasilnya hampir sama, makanya bisa seimbang. Hampir sama ya. Iya. Saya akan membacakan soal terlebih dahulu. Berdasarkan percobaan yang kalian, tuliskan syarat untuk memperoleh keuntungan mekanis besar. Syarat untuk memperoleh keuntungan mekanis besar adalah jarak lengan kuasa lebih jauh dari titik tumpu. Mekanis besar ada rumus KM akan semakin besar jika dengan lengan gaya kuasa lebih panjang daripada lengan beban dan sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu megang beban, Bisa pinjam itunya. Saya contohkan seperti ini. Ini tuh yang saya genggam itu beban, yang di siku ini tuas titik tumpu. Nah, jadi yang di tengah ini adalah titik kuasa. berarti kuasanya ada di Tengah, makanya termasuk jenis 3. Tuas jenis 3. jenis 3, Nana. Benar? Oke, lanjut saja dulu. Oke, silakan. Mungkin ada pertanyaan? Mungkin saat kita melakukan smash pada saat bulu tangkis itu termasuk jenis tuas keberapa? Apakah tetap sama tuas jenis 3 atau beda? Silakan. Ya kayak gini. Smash pada permainan bulu tangkis. Jadi tangan kita kan mengepal begini memegang raketnya. Jadi yang kita pegang itu termasuk beban. Di sini titik tumpunya, dan di sini titik kuasanya. Jadi termasuk jenis di sini kuasa. Jadi termasuk jenis 2 karena yang di tengah. Benar? Jenis berapa kira-kira? Yang di tengah apa, Mas Bagus? Mas Bagus. Yang di Ya. tengah tadi apa? Tumpu Nah, kalau titik tumpu di tengah berarti jenis 1. benar apa salah? Benar? Rumusnya itu yaitu W sebagai beban, terus di sini itu LB dengan beban sama dengan F atau kuasa, dan juga LK dengan kuasa.
atau biasanya lebih sering ditemukan hafalan akhlak gitu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah, beri tepuk jempol. Jempol kanan. Oke, tepuk tangan anak-anak. Presentasinya baik sekali. Sudah ada yang bertanya, ada yang menanggapi, dan juga ada yang menjawab dengan bagus. Diskusinya tadi juga dilancarkan. Oke anak-anak, kita konfirmasi jawabannya ya. Tadi soal nomor 1, apakah ada semuanya sudah sepakat ya? Jawabannya nomor 1 tadi adalah syarat-syarat tentang menulis tuas adalah agar seimbang. Yang pertama adalah 1, bagian beban harus sama dengan bagian kuasa sehingga seimbang. Benar apa enggak? Gitu. Oke, selanjutnya keuntungan mekanis besar jika ada yang tahu tadi? Jika jarak lebih jauh dari titik tumpu. Anak-anak, tadi kita kembali ke persoalan yang pertama yuk. Nah gini nak, siswa ini naik juga dikit, kakaknya di bawah, adiknya di atas. Tadi pertanyaan yang pertama, apakah kakaknya nanti bisa untuk menyimbangkan? Jawabannya bisa apa enggak? Bisa. Kenapa? Karena ada berbagai cara gitu ya. Caranya yang pertama tadi Mas Zaki, pertanyaannya, apakah berat badan juga mempengaruhi? Iya apa enggak? Iya. Lanjut, Mas Ryan tadi pertanyaannya, apakah posisi juga? Nah, anak-anak coba kita lihat, kira-kira si abang ini atau si adik ini posisinya harus gimana biar seimbang? Ada yang tahu? Abangnya harus maju, adiknya harus. Sudah kalian tadi menemukan ini juga kan ya? Oke, pintar semuanya anak-anak. Sekarang kita menuju ke permainan. Ini pakai OLED, pakai pet Oredo juga. Kita permainan dulu, kita kuis. Jika ada 2 beban kanan dan kiri seperti itu, kira-kira kalian pilih yang mana? Jawabannya nanti gimana? Benar, kenapa? Coba benar salah. Kita periksa. Oke, benar. Nilainya 2, tepuk tangan. Lanjut lagi. Permainnya banyak. Ini akan kemana nih? Pojok mana? Oke, benar ya? Sila. Loh. Ini di mana? Enak ini. Pojok, Bu. Oke deh. Oke, biar kalian senang. Sudah. Nanti aplikasi ini akan Ibu berikan ke kalian di grup WA, biar kalian nanti main gamenya, nggak hanya main game, tapi juga untuk pembelajaran. Gitu ya anak-anak ya. Oke anak-anak, baiklah. Hampir kita selesaikan. Sekarang waktunya pengumuman. Oke, presentasi dan diskusi yang terbaik diterima oleh kelompok Jeng-jeng 3. Nanti lainnya pasti ada kesempatan lagi gitu ya. Sekarang waktunya kita refleksi, kita tanya-tanya sebentar untuk penguatan kalian bisa apa enggak. Tadi coba, sekarang kalau biar seimbang itu utarakan Mas Habib. Jika bagian kanan dengan dan kiri seimbang. Nah, hasilnya sama berarti seimbang. Oke, lainnya lagi. Keseimbangan jika kalau menurut keuntungan mekanis jauh, apanya yang jauh dari titik tumpu? Kuasa atau lengan kuasa atau lengan beban? Lengan kuasa. Oke, masih ingat rumusnya untuk tuas apa? Angkat tangan. Ayo, Mas Zaki silakan. Apa rumusnya?
Sama-sama yuk, rumusnya tuas adalah W dikali sama dengan, biasanya Bu Mega menyingkatnya WLEP, FLEP gitu ya. Oke, sekarang kita simpulkan sama-sama. Baik, kemudian tuas menurut titik tengahnya ada berapa? Apa saja? Sekarang ke sini, untuk rumus tuas agar bisa seimbang maka bagian kanan harus hasilnya sama dengan Oke, bagian beban sama harus, kuasa harus sama. Rumusnya apa? Kalikan sama dengan, untuk keuntungan mekanis KM sama dengan W per, atau KM sama dengan, tepuk tangan anak-anak, pintar sekali. Nah, anak-anak jangan lupa untuk selanjutnya ada ulangan, ada asesmen kognitif yang ingin mengukur kemampuan kalian dalam mempelajari tentang pesawat sederhana gitu ya. Di Sabtu, oke. Nah, anak-anak jangan lupa belajar. Nah, ini pesan moral dari Bu Mega. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Perubahan terjadi karena kita mau. Karena apa? Sama-sama, keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar saja, namun keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Tepuk tangan. Terima kasih. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jika ada salah, Ibu Mega minta maaf. Kalian tetap semangat belajar, tetap semangat juga untuk meraih ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu agama. Jangan lupa sholat, jangan lupa beribadah, waktunya ngaji-ngaji, waktunya belajar. Juga kalian harus bisa mengontrol disiplin waktu, biar semuanya itu bisa seimbang dan balance gitu ya. Terima kasih. Jika ada salah minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri semua. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa Nana. Silakan duduk.